Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik debenture pada sesi ke-35. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman debenture. Debenture adalah salah satu instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Sederhananya, debenture adalah surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan. Namun, berbeda dengan obligasi yang biasanya dijamin dengan aset tertentu milik perusahaan, dalam kurung seperti properti atau peralatan, debenture tidak memiliki agunan spesifik. Kita lihat visualisasi dari debenture. Kita bahas selanjutnya karakteristik utama debenture. Tidak ada agunan. Ini berarti jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan bangkrut, pemegang debenture tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kembali investasinya dari penjualan aset tertentu. Tingkat bunga tetap. Biasanya, debenture menawarkan tingkat bunga tetap yang telah disepakati di awal. Jangka waktu panjang. Debenture umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang, bisa mencapai puluhan tahun. Risiko lebih tinggi. Karena tidak ada agunan, risiko bagi pemegang debenture lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang obligasi. Untuk mengimbangi risiko ini, perusahaan biasanya menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi pada debenture. Kita lanjut dengan alasan perusahaan menerbitkan debenture, yaitu mendapatkan dana tambahan. Seperti contoh di atas atau pada slide sebelumnya, perusahaan seringkali membutuhkan dana besar untuk ekspansi, investasi, atau proyek besar lainnya. Diversifikasi sumber pendanaan. Dengan debenture, perusahaan dapat diversifikasi sumber pendanaan selain modal sendiri atau pinjaman bank. Fleksibilitas. Debenture umumnya memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada perusahaan dibandingkan dengan pinjaman bank, terutama dalam hal penggunaan dana. Lanjut kita bahas risiko. Risiko bagi pemegang debenture adalah risiko gagal bayar. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar bunga atau melunasi pokok utang, pemegang debenture dapat mengalami kerugian. Risiko inflasi. Jika tingkat inflasi tinggi, nilai real dari pembayaran bunga dan pokok utang dapat berkurang. Kita lanjutkan dengan cara menilai risiko suatu debenture, yaitu yang pertama, analisis fundamental perusahaan penerbit. Kinerja keuangan, evaluasi laporan keuangan perusahaan seperti laporan rugi laba, neraca, dan arus kas. Perhatikan rasio-rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio likuiditas, dan profitabilitas. Rasio utang yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki beban utang yang besar dan berpotensi kesulitan membayar bunga debenture. Prospek industri. Analisis industri di mana perusahaan beroperasi. Pertumbuhan industri, persaingan, dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan kemampuannya membayar utang. Manajemen perusahaan. Evaluasi kualitas manajemen perusahaan. Manajemen yang kompeten dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola perusahaan akan mengurangi risiko investasi. 2. Analisis tingkat bunga. Tren tingkat bunga. Perhatikan tren kenaikan atau penurunan tingkat bunga di pasar. Kenaikan tingkat bunga umumnya akan meningkatkan biaya pendanaan perusahaan dan dapat berdampak negatif pada harga debenture. Perbandingan dengan instrumen lain, bandingkan tingkat bunga debenture dengan instrumen utang lainnya yang memiliki risiko serupa. Tingkat bunga yang lebih tinggi dari rata-rata pasar dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi. 3. Analisis jangka waktu. Jangka waktu jatuh tempo. Debenture dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi karena ketidakpastian yang lebih besar terkait kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan di masa depan. 4. Analisis
peringkat kredit. Peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit seperti Fitch Ratings, Moody's, atau Standard & Poor's dapat memberikan gambaran umum mengenai kualitas kredit perusahaan penerbit debenture. Peringkat kredit yang tinggi mengindikasikan risiko gagal bayar yang lebih rendah. 5. Analisis covenants. Covenants adalah persyaratan tercantum dalam perjanjian debenture yang bertujuan melindungi kepentingan pemegang debenture. Covenants dapat membatasi tindakan perusahaan, seperti mengambil utang tambahan atau membayar dividen. 6. Analisis likuiditas. Likuiditas pasar, yaitu semakin liquid pasar debenture, semakin mudah debenture tersebut dijual kembali. Likuiditas yang rendah dapat meningkatkan risiko karena investor mungkin kesulitan menjual debenture jika ingin melikuidasi investasinya. Demikian akhir dari sisi ini. Dan bila menurut Anda sisi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih.